Nah, jalanan kan di Tabanan kan ada ikon tuh di mana-mana. Seringnya kelihatan jalan-jalan yang rusak. Nah, gimana nih Pak Bupati nih? Saya aja sering diledek. Kalau katanya di Gianyar sampai ke Denpasar sampai di Badung tidurnya nyenyak, terbangun sampai di Kabupaten Tabanan. Kenapa? Karena jalannya rusak. Saya tidak apa. Memang demikian. Yang disebut dengan desa presisi, desa yang berbasis data dan yang akurat, yang disebut dengan desa berdikari, yang disebut dengan desa mandiri, bagaimana desa itu menjadi berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang budaya, sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Semeton Tribuners. Selamat sore Pak Bupati. Hari ini kita ketemu kembali ya di sesi kedua di acara Beli Ojan Inspirasi. Sebelumnya boleh kita lepas masker terlebih dahulu Pak. Terima kasih karena kita tadi udah protokol kesehatan. Sudah protokol dan tetap jaga jarak. Iya, pakai jarak. Baik. Di sela-sela kesibukan Bapak, terima kasih Pak Bupati sudah menerima kami dari tim Tribun Bali ya untuk kembali kepoin Bapak ini. Anak milenial bilang kepoin Pak Bupati ini ya kan. Nah, di mana episode pertama itu sudah banyak sekali dan cukup viral ya di Tribun. Dengan tema yang kita angkat saat itu, hidup itu harus easy going dan punya banyak teman. Waduh, saat itu semua orang bertanya, waduh ternyata dengan banyak teman Bapak berhasil jadi bupati. Betul. Astungkar. Nah, hari ini kita kembali datang untuk menginspirasi Semeton Tribuners dan ada beberapa hal yang sudah kami persiapkan untuk ditanyakan langsung nih ke Pak Bupati ya terkait dengan kondisi-kondisi pada saat ini. Bagaimana Pak Bupati? Are you ready? Ready. Ready. Yang pertama Pak Bupati, ya tentu ini suasana pandemi masih terus berlangsung, Pak ya. Apa hal-hal yang urgensi yang Bapak lakukan semenjak Bapak mulai terpilih untuk melakukan sebuah gerakan mengantisipasi maupun melakukan langkah preventif untuk kondisi pandemi COVID ini? Silakan. Baik, terima kasih Beli Ojan kepada Semeton Tribuner dimanapun berada. Om Swastiastu, salam sehat, salam tangguh selalu. Terima kasih Beli Ojan. Jadi hari ini saya merasa berbahagia diwawancarai lagi sama Beli Ojan. Jadi di saat pandemi ini saya baru dilantik 1 bulan bersama Bapak Made Edi Wirawan. Saya udah tancap gas khususnya terhadap menangani kasus COVID-19 ini. Saya dengan satuan Satgas COVID-19 di Kabupaten Tabanan sudah melakukan langkah-langkah konkret khususnya apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur bahwa bagaimana kita mensonakan menjadi zona hijau juga di Kabupaten Tabanan. Bapak Presiden kan datang kemarin ke Bali, di mana Ubud, Denpasar, Sanur, dan Nusa Dua BTDC dijadikan percontohan zona hijau. Kita di Kabupaten Tabanan juga tidak ketinggalan. Kami langsung mendata, khususnya di Desa Braban, Tanah Lot, yang kedua adalah di Desa Candi Kuning, di Bedugul, yang ketiga adalah di Desa Jatiluwe. Ada 3 objek wisata yang menjadi primadona di Kabupaten Tabanan. Kita sudah persiapkan semuanya. Nunggu minggu ini ada vaksin lagi masuk ke Tabanan lagi 20.000. Kami 3 desa ini kami akan hijaukan menjadi zona hijau di Kabupaten Tabanan, khususnya daerah-daerah pariwisata. Dan yang lansia, masyarakat, pelayanan publik yang lain semua kami vaksinasi. Tujuannya adalah ini salah satu langkah konkret bagaimana kami ingin terlepas dari COVID-19 di Kabupaten Tabanan ini.
cepat bergerak gitu ya, khususnya di 3 daerah unggulan wisata ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak. Bapak ini belakangan sering terlihat mengunjungi desa ya, malah Bapak sepertinya ngantor di Desa Dajan Paken dan Desa Dauh Peken. Ya, betul. Ini kenapa Pak? Apakah ini menjadi sebuah program atau memang target sasaran yang Bapak tuju? Boleh jelasin Pak? Ini sebuah sesuatu yang sangat gayung bersambut. Kenapa gayung bersambut? Karena waktu kami membuat visi misi di Kabupaten Tabanan ini, salah satu konten kami, Asta program yang kami unggulkan adalah membangun desa, yaitu desa presisi. Nah, apa itu desa presisi? Sesuai dengan amanah undang-undang nomor 16 tahun 2014, juga imbauan daripada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa bagaimana membuat desa itu menjadi desa yang berdikari, menjadi desa yang mandiri, dan menjadi desa yang tangguh. Nah, kebetulan kami, visi misi kami adalah bagaimana mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Kami fokus membangun desa. Di Tabanan ini ada 133 desa. Jadi kebetulan semua desa tidak ada kelurahan. Jadi kami bersama teamwork kami ketika kami sudah dilantik, langsung kami turun di desa. Kebetulan juga sekarang menangani kasus pandemi ini kan berbasis desa, yaitu PKM berbasis mikro, berbasis desa. Kenapa kita tidak jadikan satu kami turun di desa, menangani persoalan COVID yang berbasis mikro di desa ini. Kedua juga membangun desa presisi. Desa presisi banyak yang tidak memahami awalnya apa itu desa presisi. Saya banyak ditanya, kemarin saya presentasikan bahwa desa presisi ini adalah desa yang akurat, desa yang berbasis data, dan desa yang berbasis riset. Jadi banyak kita lihat membangun sebuah desa, membangun sebuah kabupaten, dan membangun sebuah wilayah, kalau tidak berbasis data yang akurat akan sia-sia membangun wilayahnya. Maka dari itulah kami ingin pertama kali kami bangun adalah desa yang akurat, desa yang betul-betul presisi. Nah, kami bekerja sama, perencanaan kami bekerja sama dengan IPB, dengan beberapa universitas, dengan masyarakat. Bagaimana kami kompak bersama desa untuk membuat suatu desa ini menjadi betul-betul desa yang katakanlah datanya valid, sehingga pembangunan itu tepat guna dan tetap sasaran. Kadang-kadang kemarin kan sebuah wilayah kami rasakan selama 10 tahun mendampingi Bu Bupati, jadi wakil Bupati, kadang-kadang kita tidak punya data yang akurat, kadang-kadang serba salah membangun, kadang-kadang tidak tepat guna dan tepat waktu. Dengan desa presisi ini, saya yakini bahwa di situ kami nanti melihat apa yang menjadi potensi desa itu. Karena di Tabanan kan potensi desanya berbeda. Ada yang mayoritas perkebunan seperti desa di Pupuan, penghasil kopi, penghasil buah manggis, penghasil buah salak, dan lain-lain. Di Kecamatan Penebel, desa kami penghasil beras. Ada beras merahnya di Desa Jatiluwe, ada bawang putihnya, ada sayur mayurnya di daerah Baturiti. Semua desa memiliki kearifan lokal potensi yang berbeda-beda. Jadi membangun desa presisi sangat diperlukan. Dengan demikian kami efektif membangun desa ke depan di Tabanan. Wah, semangat sekali. Semangat. Jadi Pak Bupati ini. Nah, Pak Bupati, lah tentu tadi desa presisi ini akan berimpact atau multiplier efek ya. Tadi juga kita sempat bicara tadi sebelumnya tentang BUMDes. Nah, apa nanti kaitannya itu, Pak? Ya, begini. Kalau membangun sebuah desa, kita katakanlah di Kabupaten Tabanan maupun di provinsi ini, pertama yang kita bangun adalah sumber sektor ekonominya. Sektor ekonomi adalah tulang punggung untuk kehidupan kita, selain potensi desa yang kita miliki. Nah, yang disebut dengan desa presisi, desa yang berbasis data dan yang akurat, yang disebut dengan desa berdikari, yang disebut dengan desa mandiri, bagaimana desa itu menjadi berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang budaya, sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno. Ini yang kami amalkan. Dengan demikian kita lihat potensinya. Oh, ternyata salah satu desa ini memiliki potensi. Akhirnya kita bikin kerjasama, kami punya perusahaan daerah, bekerja sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi desa ini memiliki perusahaan daerah yang dimiliki oleh desa.
berdaulat. Jadi hasil-hasil produksi pertaniannya mereka jual. Seperti contoh, ada BUMDes Mats. Apapun produk-produk hasil pertanian, hasil UMKM ada di situ, di BUMDes Mats ini. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh lagi belanja, cukup di BUMDes Mats ini. Karena BUMDes Mats ini juga menjanjikan sebuah produk. Kalau ada masyarakat desa itu belanja di BUMDes Mats ini, dapat contoh, kalau belanja 20.000 dapat 20 poin. Dapat poin ya. Kalau belanja, bayangkan kalau belanja 1 juta berapa poin didapatkan. Ini kembali lagi saya tanya, ternyata BUMDes ini didirikan adalah serta-merta untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah mengakomodir semua keinginan masyarakat di desanya. Kita punya Prusda. Prusda bekerja sama dengan BUMDes. Apapun sektor pertanian yang ada di BUMDes ini, kalau tidak BUMDes Mats-nya ini membeli hasil produksinya, kabupaten yang membeli hasil produksinya. Sehingga ada rasa aman dan nyaman buat masyarakat desanya. Dari desa, oleh desa, kembali lagi untuk desa. Wah, dari desa, oleh desa, dan kembali lagi untuk desa. Wah, luar biasa Pak Bupati. Nah, kami sempat melihat di lapangan ya bahwa ada menanam jagung atau sorghum. Nah, itu gimana Pak? Kan Tabanan sebetulnya kita tahu banyak dikenal sebagai lumbung padi, lumbung beras gitu ya. Nah, kenapa ini ada strategi apa di balik sorghum ini? Terima kasih, ini memang sesuatu terobosan inovatif yang kami lakukan. Ketika kami mendata desa presisi, desa yang mandiri ini, ternyata di Kabupaten Tabanan kan dari dulu sudah dideklar bahwa Tabanan ini lumbung pangannya beras, lumbung pangannya Bali lah, artinya lumbung beras. Nah, ternyata di Kabupaten Tabanan kan tidak semua kecamatannya diairi oleh air sungai dari pegunungan, tidak semua diairi oleh sungai dan sawah-sawahnya. Ternyata juga di Tabanan ini ada daerah-daerah kering, seperti di daerah kami di namanya Kecamatan Selamada Timur. Itu ada namanya Subak Aseman yang terbesar, Subak yang di seluruh Bali, Subak yang terbesar tuh di daerah Subak Aseman ini. Kurang lebih 3.000 hektar ada sawah, tapi sawahnya hanya mengandalkan tadah hujan. Setahun sekali kalau ada musim hujan baru mengandalkan air, baru bercocok tanam. Nah, ternyata habis tidak ada airnya, kemana ini? Tanahnya jadi kering-kering segala macam. Timbullah pengganti beras ini, ternyata ada namanya sorghum. Sorghum ini menarik. Ada 10 pengganti beras ternyata. Bukan hanya kita harus makan beras, tapi juga kita makan sorghum. Sorghum ini seperti jagung. Jagung kalau orang Bali bilang jagung gimbal. Mirip seperti jagung. Nah, ini pengganti beras. Ada juga talas, ada juga umbi-umbian, ada juga jagung, ada juga kentang, ada juga sukun, banyak umbi-umbian pengganti beras. Ternyata sorghum ini cocok. Ketika tidak ada air, sorghum ini memang tidak perlu air banyak. Jadi sangat subur nanti ketika kita tanam di daerah-daerah kering. Jadi sorghum hanya sekali aja perlu air, habis itu panennya juga setahun 4 kali. Ini menarik sekali. Nah, kalau padi, biasanya 1 hektar padi kita tanam itu menghasilkan 1 hektar itu 8 sampai 10 ton. Kalau sorghum ini 1 hektar sampai 15 ton. Nah, ini menarik. Saya punya di kantor Bupati, di rumah jabatan saya, di belakang ada tanah kurang lebih 4 are yang kosong kemarin. Saya rubah menjadi peta-peta, menjadi tanaman edukatif. Saya tanam sorghum, saya tanam porang, saya tanam semua jenis-jenis tanaman di Tabanan ini, saya jadikan tanaman edukatif. Kalau ada orang, kayak apa sih sorghum, kayak apa sih porang, kayak apa sih, ini ada di rumah jabatan saya. Gitu. Nanti saya ajak beliau Jan untuk datang melihat langsung tanaman edukasi yang saya bangun. Tanaman edukasi tanaman ada edukasi. Komplit di situ Pak ya. Oh, baik-baik. Waduh, seru nih. Nanti berarti kita episode ketiga ini kita harus keliling ke rumah jabatan. Ya. Dan ini Pak, sekarang kan kita tahu bahwa ekonomi kita ini khususnya di Bali yang karena bergantung kepada pariwisata hampir kurang lebih 80%-an lah ya. Itu dengan kondisi pandemi dan semua orang menutup diri untuk hadir, ya negara-negara lain juga masih tetap membatasi bepergian untuk warganya. Nah, apa ini strateginya Pak? Mengingat kan kita jangan mengandalkan terus hanya ke pariwisata. Nah, apakah ini sejalan dengan desa berbasis
riset, data dan riset yang tadi Bapak sebutkan, dan sorghum dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak? Apa strateginya? Ini memang menarik. Mungkin alam sudah mengajarkan kepada masyarakat Tabanan ketika daerah pariwisata itu boom di Bali, masyarakat Tabanan berbondong-bondong datang ke sektor pariwisata, merantau, ditinggalkanlah sektor pertaniannya. Ketika ada pandemi ini, walaupun ini sangat memprihatinkan buat kita, tapi ada berkahnya bagi saya. Saya di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan merasa juga bersyukur. Kenapa? Karena anak-anak muda kemarin ketika merantau berpuluh-puluh tahun pulang kampung, ada yang jadi JM, ada yang jadi manajer, ada yang jadi chef, pulang baru melihat tanamannya, baru melihat sawahnya, baru melihat hasil kebunnya. Ternyata ada konsep merawat ibu pertiwi. Kembali lagi merawat ibu pertiwi. Ternyata sektor pertanian ini seperti masih jauh, sangat menjanjikan. Dan ketahanan ekonomi Kabupaten Tabanan di sektor pertanian sangat luar biasa. Begitu ada COVID, masyarakat Tabanan nggak ada yang kelaparan. Karena sumber daya alamnya menjanjikan. Apapun di Tabanan ditanam, menjanjikan. Jadi berkah buat kami di Tabanan, sehingga masyarakat kami, khususnya anak-anak muda milenial ini, sudah gandrung bertani. Dengan teknologi digital, bisa memasarkan sesuatu melalui internet, melalui... Saya bangga, saya tinggal memasang fasilitas WiFi gratis, masang internet, sehingga anak muda menjadi gandrung lagi untuk memasarkan produk-produknya. Buktinya kami kemarin sangat berhasil, minggu yang lalu kami membuat lomba barista buat anak-anak, lomba bikin meracik kopi, kopi latte, kopi, semua jenis kopi yang ada, yang dibuat oleh kopi-kopi yang terkenal itu, ternyata anak-anak muda Tabanan udah terbiasa. Jadi anak-anak muda sekarang di Tabanan yang dulu bekerja di hotel, sekarang membuat kedai-kedai kopi yang untuk nongkrong-nongkrong anak muda. Keren banget. Jadi pandemi ini juga mengajarkan bagaimana kita bertahan di wilayah kita sendiri di Tabanan. Wah, ternyata ada hikmahnya ya Pak ya. Walaupun dalam kondisi sulit pun tetap ada bright side yang bisa kita ambil ya. Baik Pak. Nah, terkait sama tadi Pak, tata kota. Sedikit nih mulai nyerempet ke kota lah ya. Memang sebetulnya lebih seksi kalau kita ngomongin desa presisi ya. Tapi ya masyarakat juga banyak bertanya, ini nanti tata kota, jalanan atau sampah mau kita apain nih Pak? Gitu. Saya juga selain membangun desa presisi, saya juga berkantor di desa, tapi kan saya tidak melupakan wajah kota. Karena kalau Tuboh ini wajahnya ada di muka. Di kota, jadi saya tidak mau wajah saya cupang-camping. Perlu ada lipstiknya, bedaknya, dan lain-lain. Jadi saya ingin membangun kota kita juga di Tabanan. Trotoarnya, desa, wajah kotanya, termasuk sampahnya. Karena kemacetan yang juga saya sudah pikirkan. Jadi wajah kota ini di tahun depan kita sudah akan betul-betul akan mempercantik wajah kota. Kami baru hanya bisa membuat kemarin mempercantik Gedung Mario, fasilitas umumnya, taman kotanya, dan lain-lain. Wajahnya tahun depan saya yakin Astung Karel bisa kami sulap. Mudah-mudahan nanti beliau Jan datang lagi. Wow, wajah kota Tabanan, wow. Pokoknya beliau Jan ini seneng nih, habis dari rumah jabatan udah siap tahun depan kita lagi lihat kota perwajahannya seperti apa. Wah. Kemarin Pak Bupati, waktu kita datang di sesi pertama, ada buku tentang pasraman ya, di mana itu kami rasa juga ya tentu untuk ke desa-desa ya kan, dan masyarakat perlu untuk tahu seperti apa sih Pak. Ini kayaknya sudah kelihatan bukunya. Boleh nih Pak. Boleh ini lihat. Ya, jadi buku ini apa yang menjadi dasar sehingga membuat Bapak mau membuat buku yang sebagus ini? Ide awal saya ketika kami belajar dulu di S3, gelar doktor saya ini adalah ini hasil karya yang sangat bagi saya yang sangat saya banggakan. Karena membangun desa, membangun wilayah, membangun apapun, ini basisnya memang di desa. Saya membangun ini sistem pendidikan agama yang berbasis pasraman. Kenapa pasraman? Karena tempat-tempat untuk belajar sesuatu itu ada di pasraman. Kalau orang Bali bilang pasraman itu adalah sebuah wadah untuk belajar. Jadi buku ini saya ciptakan, saya bagikan kepada masyarakat khususnya yang ada di desa, bendeso adat, tokoh-tokoh agama, semua. Bagaimana kita kembali lagi mempelajari sesuatu, kearifan lokal kita, agama kita itu berasal dari desa. Dengan tentramnya desa,
desa itu menjadi baik, desa itu menjadi damai. Itulah harapan kita. Jadi membangun itu harus ada kedamaian juga. Pasraman ini adalah sebuah tempat untuk mencari kedamaian. Jadi serta-merta bukan hanya kita mencari sesuatu nafkah atau sesuatu karir yang duniawian, tapi dengan kita mempelajari sebuah kearifan lokal, agama di Pasraman ini menjadi modal kita untuk bagaimana mencintai daerah kita, mencintai desa kita. Luar biasa ya. Jadi ini komplit Semeton Tribuners ya, membangun desa yang presisi ya, kemudian berbasis data dan riset, tapi juga tidak lupa beliau membungkusnya dengan spiritual. Iya, betul. Ya, sehingga apapun yang mau dituju itu kembali kepada kedamaian. Ya. Gitu. Oke, kita kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribuners masih kembali bersama dengan Ojan di sini dan bersama Bapak Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikumang Gede Sanjaya, SEMM. Wow, komplek. Terima kasih. Pak Bupati, melanjuti tadi cerita tentang desa presisi ya, dan hal-hal yang memang menjadi target Bapak. Ada pertanyaan yang sering diberikan kepada kami di redaksi Tribun, ya, Tribun Bali, yaitu tentang infrastruktur. Ya, betul. Nah, infrastruktur di Tabanan ini kan ya kita tahu lah ya, kalau masyarakat awam melihatnya jalanan lah Pak ya. Betul, paling gampang tuh infrastruktur buat kami tuh jalanan. Betul, jalanan kan di Tabanan kan ada ikon tuh di mana-mana. Seringnya kelihatan jalan-jalan yang rusak. Nah, gimana nih Pak Bupati nih dalam kepemimpinan Bapak ini, ya seperti apa nih nanti infrastruktur akan Bapak perbaiki atau Bapak lakukan sebuah inovasi? Ya, gimana Pak? Suksemo, beliau Jan. Semeton Tribuners dimanapun berada. Jadi betul kami akui bahwa kemarin pun saat kami kampanye yang menjadi isu sentral di Kabupaten Tabanan adalah mengenai infrastruktur, khususnya jalan. Sampai kami sering diledek, saya aja sering diledek. Kalau katanya di Gianyar sampai ke Denpasar sampai di Badung tidurnya nyenyak, terbangun sampai di Kabupaten Tabanan. Kenapa? Karena jalannya rusak. Saya tidak apa, memang demikian. Tapi jadi apa yang disampaikan teman-teman, kawan-kawan kita, masyarakat, ini merupakan vitamin buat pemerintahan kami. Khususnya saya betul-betul menjadi tertantang bagaimana menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tabanan. Kalau cerita jalan, memang Kabupaten di Bali, Tabanan ini memiliki jalan 850 km, memiliki jalan yang terpanjang di Bali ini. Kalau saya bentangkan ini mungkin dari Tabanan sampai di Jawa nih jalannya lurus 850 km. Bayangkan. Dari Jakarta Surabaya. Ya. Tapi selama ini kami sudah bertahap untuk melaksanakan. Tinggal lagi 20%. Tinggal lagi 20%. Tidak banyak. Di pemerintahan sekarang, saya udah kemarin ketika saya lantik, seminggunya udah saya rapat koordinasi dengan tim PU dan lain-lain. Saya sampaikan, bagaimanapun jalan harus tuntas di tahun pertama saya memerintah, sisanya di tahun kedua clear semua jalan terhormik di Kabupaten Tabanan. Ini janji politik saya. Astungkare, walaupun saat pandemi, sekarang ini ternyata kami punya celah jalan. Kami nanti sudah berkoordinasi, komunikasi dengan Kementerian Keuangan di bawah PT SMB. Jadi sudah lampu hijau, tinggal kami mengisi beberapa formulir lagi, dan Astungkare bulan depan ini sudah kami hitung, dan saya sudah beberapa kali webinar ke Jakarta. Astungkare kalau ini sudah jalan, kami fokus perdana bulan depan ini kami menghotmik seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tabanan. Ini akan menjadi keren, dari yang tidak ada, dari rusak akan menjadi mulus jalan di Tabanan. Sehingga masyarakat Tabanan menjadi happy, bukan hanya happy bagaimana di depan rumahnya jalan menjadi baik, tapi ternyata di Tabanan kalau jalan bagus kan menunjang sektor ekonomi, UMKM di pedesaan. Jadi ini urat nadi sektor perekonomian. Maka jalanlah yang kami prioritaskan di tahun ini. Begitu Pak beliau. Wah, siap. Jadi jalanan sudah oke, ke desa-desa yang berbasis data dan riset, dan tadi desa presisi sudah semakin mudah untuk dijangkau dan tidak ada hal-hal lagi yang menjadi
beban, lelucon dan lain-lain. Iya. Betul. Astungkara ya Pak Iya, ya. Mudah-mudahan yang 20% itu Iya. segera bisa kita penuhin dan akhirnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat juga. Betul. Janji-janji kampanye dulu bisa terwujudkan. Betul. Nah, Pak Bupati ini sebagai closing statement ya. Di awal tadi sudah Bapak sampaikan tentang desa presisi sekali lagi dan memang itu mungkin yang pertama. Ya. Di Indonesia saya nggak tahu ya, tapi kayaknya di Bali ini yang betul-betul concern ke desa. Di Indonesia presisi. mungkin ada 36 kabupaten kota ya. Ya, tapi yang betul-betul sekarang sampai kayak Bapak nginep di berkantor di desa-desa itu, ini kayaknya baru Pak Bupati ini yang melakukan di Pak Bupati Tabanan. Nah, kira-kira harapan Bapak untuk masyarakat Tabanan ya, karena program-program Bapak ini tentu akan sukses apabila didukung oleh semua pihak. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih kepada Semeton, Tribuners, dan kepada masyarakat Tabanan dimanapun berada. Walaupun saat pandemi sekarang ini memang sangat memprihatinkan, tapi optimisme, percaya diri, semangat selalu kita laksanakan. Apapun yang terjadi ini memang mungkin cobaan, tapi jangan menyerah. Kita harus selalu semangat untuk mengatasi persoalan ini. Kami di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sangat semangat melaksanakan pembangunan ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat kami di Kabupaten Tabanan. Maka dari itu, dukungan masyarakat Kabupaten Tabanan dalam rangka membangun desa presisi yang berbasis data dan riset, membangun infrastruktur, tolong bantu kami untuk menjaga dan merawatnya. Kami bisa membuat nanti jalan yang baik, membuat data presisi, tanpa bantuan saudara-saudara masyarakat desa tidak akan kami berhasil. Inilah kompak, bersatu, gotong royong, itu yang kami butuhkan dari masyarakat Tabanan pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Demikian ya Pak Bupati ya. Hari ini kita sudah menyapa Semeton Tribuners dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan bisa menjadi inspirasi juga untuk daerah-daerah lain. Ya. Oke Pak Bupati, kita tutup saja dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.